Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, video selanjutnya kita akan belajar indikator Commodity Channel Index atau yang lebih sering disebut CCI. Jadi, indikator CCI ini salah satu indikator yang digunakan oleh banyak trader gitu teman-teman. Dari sebelumnya kita mempelajari tentang indikator moving average, parabolic SAR, sekarang kita belajar indikator CCI. CCI atau Commodity Channel Index itu jenis osilator teman-teman yang digunakan untuk mengukur tingkat kejenuhan harga, overbought atau oversold. Nah, yang sebelumnya kan kita mempelajari moving average ataupun parabolic SAR kan yang digunakan untuk tren ya teman-teman. Nah, di sini CCI digunakan untuk mengukur tingkat kejenuhan harga gitu. Jadi, apakah harga itu sudah overbuy atau oversell gitu. Nah, indikator CCI ini pertama kali dikenalkan oleh Donald Lambert yaitu pada tahun 1980. Nah, sebenarnya awal penggunaan indikator ini khusus untuk mengetahui daerah jenuh beli dan jenuh jual pada pasar komoditi. Jadi CCI ini hanya untuk pasar komoditi teman-teman. Cuman sampai saat ini banyak digunakan juga untuk forex gitu. Jadi ternyata bisa dipakai gitu untuk menganalisa jenuh buy untuk sebuah pair gitu. Jadi bisa digunakan banyak trader forex juga gitu teman-teman. Makanya banyak dibahas tentang indikator CCI ini. Oke. Nah, CCI itu ada 3 zona teman-teman. Zona pertama, zona overbought, yaitu nilai CCI yang dianggap sebagai zona jenuh adalah ketika nilai CCI berada di atas 100 gitu. Nah, seperti halnya osilator lainnya, setelah grafik memasuki zona overbought, maka grafik akan kembali turun. Oleh karenanya, area ini jadikan area sell. Jadi gini teman-teman, nanti kita bisa melihat contoh indikatornya itu seperti apa. Nah, di situ ada indikator itu menunjukkan ketika garis itu masuk di area 100, itu keadaan tuh overbought gitu. Jadi orang untuk melakukan sesi buy itu terlihat sudah jenuh gitu. Jadi banyak digunakan untuk menunggu transaksi sell gitu. Nah, jadi area ini cocok untuk dijadikan area sell. Nah, zona tengah itu antara minus 100 sama 100 teman-teman. Nah, dia marketnya cenderung mendatar. Jadi disarankan untuk teman-teman tidak membuka posisi di area ini karena mungkin itu ada terjadi atau setway atau sedang tren panjang dan melakukan setway gitu loh teman-teman. Jadi ketika sedang tren dari 100 tembus menuju minus 100 ada di tengah-tengah misalkan 50. Nah, itu kita tidak bisa memprediksi tuh apa harga itu akan kemana gitu karena berada di tengah-tengah. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan CCI ini ketika harga atau indikator ini terlihat di zona minus 100 atau 100 gitu. Jadi nanti ada akan penjelasannya setelah penjelasan zona-zona ini teman-teman. Nah, untuk setting default dari indikator CCI period 14 ini itu bisa sebenarnya sih nilainya tidak harus 100 ataupun minus 100. Cuman baiknya kita memakai standarnya saja 100 dan minus 100 dikasih horizontal line. Horizontal line itu untuk kita bisa memudahkan melihat garis indikator itu ada di mana gitu. Nah, zona oversold itu
kebalikan dari zona overbought teman-teman. Jadi ketika ada garis memasuki zona minus 100, maka itu untuk keadaan pelaku sell itu sudah jenuh gitu. Nah, jadi kebanyakan digunakan untuk prediksi untuk naik gitu teman-teman. Oke. Nah, selain digunakan sebagai pengukur tingkat kejenuhan harga, indikator CCI ini juga sebagai signal entry. Yang indikator sebelumnya kayak seperti moving average maupun parabolic SAR itu hanya tren ya. Jadi di CCI ini bisa digunakan untuk signal entry. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa ngelihat cara signal entry di contoh slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, signal buy ditunjukkan ketika CCI memotong minus 100 dari bawah dengan alasan bahwa harga baru saja beranjak dari zona oversold sehingga arah menuju naik. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman, ketika harganya udah melewati minus 100 itu kan di area sell tuh, jadi dia tembus ke atas gitu, jadi bisa menunjukkan opsi buy itu lebih kuat daripada opsi sell. Nah, yang kedua, signal sell ditunjukkan oleh garis CCI memotong level 100 dari atas. Nah, dengan alasan harga baru meninggalkan zona oversold, oleh karena itu arah selanjutnya turun. Nah, jadi sama seperti signal buy. Jadi signal sell ini ketika dia harga di garis menunjukkan di angka 100 dan menuju turun ke bawah menuju minus 100, itu terlihat opsi overbought itu udah tidak kuat lagi gitu. Jadi ada opsi untuk melakukan sell gitu teman-teman. Nah, seperti contoh di sini, penggunaan CCI akan lebih efektif pada kondisi market yang ramai, pada kondisi chaos di mana buyer dan seller saling jual beli. Nah, yang tadi saya bilang minus 100 atau 100 nih teman-teman. Ini minus 100, ini 100 nih. Dan ini di atas 100 itu zona overbought. Di bawah minus 100 zona oversold. Nah, ketika garis melewati minus 100 di area sini, berarti terlihat bahwa harga ini akan kembali turun gitu teman-teman. Nah, seperti ini ketika dia tembus di sini, kan di awalnya di minus 100, ini zona oversold, untuk melakukan sell sudah tidak memungkinkan lagi. Maka ketika garis ini tembus ke minus 100, ditembus ini menunjukkan opsi buy itu lebih kuat daripada opsi sell. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, buy di bawah, sell di atas, buy di bawah, sell di atas. Nah, gampangnya sih sebenarnya ketika kita melihat garis ini ada di area 100, kita ya opsi sell. Terus ketika ada di bawah ya opsi buy gitu teman-teman. Ya, tapi tidak 100% valid ya, nanti kita akan ada pembahasan selanjutnya ya tidak 100% gitu. Nah, seperti ini CCI bekerja efektif pada market yang ramai, yang pada kondisi chaos. Maksudnya chaos itu ketika yang tidak setway gitu loh teman-teman. Marketnya ramai seperti ini, pergerakannya kuat. Nah, ketika dia harga di sini terus dia ditembus seperti ini, dia tembus, dia naik. Dan ketika dia harga di atas, garis di atas, dia nih tembus, berarti ini dia turun gitu loh teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, pada kondisi tren yang sangat kuat, indikator CCI ini tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau ketika tren, dia gagal nih teman-teman, karena balik seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa indikator tren itu seperti moving average dan parabolic SAR gitu. Jadi kita menggunakan CCI ini ketika tren
tidak efektif seperti ini. Ketika garisnya sudah di bawah, seharusnya kan menunjukkan oversold dan dia ditembus, harusnya dia naik, yang ini dia naik ke atas ya teman-teman. Dia tetap nih jadi ada penurunan gitu loh. Nah, di sini baru ada price naik sesuai dengan indikator yang sudah ditembus di sini nih, yang di minus 100. Nah, jadi ketika ini trend di sini harusnya melakukan opsi sell tapi tetap naik. Ini kita harus memiliki pendukung yang lain gitu, seperti indikator moving average ataupun Bollinger Band ataupun parabolic SAR teman-teman. Nah, namun secara garis besar sinyal beli dan sinyal jual tuh yang dihasilkan ini akurat. Nah, jadi banyak trader yang cocok memakai indikator ini gitu. Untuk menutupi kekurangan indikator ini, kita bisa pahami dulu pola-pola candlestick. Nah, teman-teman kan sudah belajar nih dari video sebelumnya yang tentang pola-pola candlestick. Mungkin atau yang belum ya silakan cari, ada di channel sini, di channel ini tentang pola-pola candlestick teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita praktek terus input indikator dan bagaimana cara men-setting indikator tersebut. Terima kasih, salam profit, idlepip.com.